Brazil menyegel tempatnya di babak 16 besar Piala Dunia 2022 berkat kemenangan 1-0 atas Swiss tadi malam. Laga yang cukup berat bagi pasukan Tite tersebut menghadapi solidnya pertahanan Swiss. Belum lagi tekanan tanpa Neymar Junior, dan disaksikan langsung jajaran para legenda dari kursi kehormatan di Stadion 974 Doha tersebut. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, penonton duel Brasil dan Swiss tadi malam gak sepenuhnya tertuju ke lapangan, karena di kursi kehormatan stadion tampak para legenda lapangan hijau yang juga sebagian besar dari Brasil. Mereka yang tertangkap kamera diantaranya Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Kaká, Diego Simeone, Arsene Wenger, hingga satu-satunya pemain Afrika pemenang Ballon d'Or, Josh Weah yang kini presiden Liberia. Bisa dibayangkan gimana tekanannya bermain di bawah pengamatan nama-nama legendaris tersebut. Untungnya Brasil mampu sekali lagi membuktikan mental juaranya. 3 poin penentu Brasil ke-16 besar Piala Dunia 2022 diraih setelah gol tunggal Casemiro memecah kebuntuan pada menit 83. Solidnya pertahanan Swiss dan kegemilangan kiper Jan Sommer jadi penyebab harus selama itu untuk Brasil akhirnya bisa mencetak gol. Brasil mendominasi jalannya laga dengan 54% penguasaan bola, melepas 13 tembakan yang 5 diantaranya on target. Berbanding Swiss nggak satu pun shot on target dari 6 tembakan dilepaskan. Brasil juga membuat 2 peluang emas sepanjang laga, namun keduanya gagal dieksekusi dengan baik. Justru aksi Casemiro lah yang gak terhitung sebagai peluang emas malah berujung gol untuk Brasil dan jadi satu-satunya malam itu. Sementara Swiss gak satu pun dapat kesempatan membuat peluang emas. Solidnya pertahanan Brasil yang dikawal duet bek Thiago Silva dan Marquinhos menjadi alasan kokohnya pertahanan Brasil sejauh ini, yang dari 2 laga gak sekalipun menanggung tembakan on target oleh lawannya. Sementara di laga melawan Swiss semalam, bek kiri Alexandro menunjukkan masterclass-nya yang bukan hanya menjaga gawang Brasil tetap perawan tapi juga berkontribusi dalam mendukung serangan. Alexandro nggak diragukan lagi adalah salah satu atau bahkan yang terbaik dari pemain lain di lapangan malam tadi. Mencatatkan 93 sentuhan, melepas 1 umpan kunci, 54 umpan akurat dari 61 percobaan, memenangkan 10 dari 11 duel, 7 tackle, 2 intercept dan nggak sekalipun kena gocek lawan. Tapi kalau akhirnya Casemiro yang pada akhir laga digelari man of the match, tentu bukan juga keputusan yang salah. Apalagi dengan perannya yang memecah kebuntuan sekaligus jadi pahlawan kemenangan Brasil. Jarang-jarang bikin gol, tapi sekali bikin gol langsung jadi kontribusi penting. Dengan kemenangan ini, Brasil memimpin grup C dengan 6 poin dari 2 pertandingan dan sudah dipastikan lolos ke 16 besar. Namun mengingat Swiss di posisi 2 hanya berjarak 3 poin dari Brasil, posisi sebagai juara grup berarti masih belum aman untuk negara 5 kali juara dunia tersebut. Brasil masih harus meraih poin di pertandingan terakhir nanti melawan Kamerun yang dijadwalkan Sabtu pagi 4 Desember 2022 waktu Indonesia, bersamaan laga Serbia versus Swiss yang juga menentukan. Cukup 1 poin Brasil sudah dipastikan juara grup, namun jika kalah Brasil hanya akan tetap di peringkat 1 jika Swiss gagal menang, atau menang tapi dengan selisih gol atau perolehan gol masih lebih sedikit dari Brasil. Sementara Swiss bakal lolos jika menang atas Serbia atau imbang tapi Kamerun gagal menang dari Brasil. Jika Kamerun menang, Swiss harus lebih unggul selisih gol atau jumlah golnya jika ingin tetap lolos di peringkat 2. Skenario lolos bagi Serbia juga nggak jauh beda. Mereka harus menang dari Swiss tapi Kamerun juga gagal menang dari Brasil. Jika Serbia dan Kamerun sama-sama menang, mereka bakal finish dengan sama 4 poin, dan yang berhak untuk peringkat 2 adalah yang selisih gol atau jumlah golnya lebih banyak. Jika sampai poin, selisih gol dan perolehan gol masih juga sama, tiebreaker selanjutnya adalah poin fair play, barulah yang terakhir pengundian acak. Persaingan masih sangat terbuka di grup C, begitu pula untuk Brasil yang masih harus mengamankan posisi juara grup. Brasil pun belum bisa bernapas lega karena di laga melawan Swiss mereka sangat tampak kesulitan, yang mana itu juga mungkin karena faktor absennya Neymar Junior karena cedera. Neymar memang pemain penting bagi Brasil, tapi kalau sampai ketiadaan satu orang saja mengurangi kekuatan tim secara signifikan, maka sudah pasti ada yang salah dengan tim tersebut. Dan inilah yang harus dibenahi Brasil, karena situasi begini dengan lawan yang sepadan atau lebih kuat bakal sangat berbahaya bagi mereka. Untungnya Neymar dikabarkan telah berangsur pulih dari cedera pergelangan kakinya, yang bahkan kemungkinan sudah bisa dimainkan di laga melawan Kamerun nanti. Dari semula diprediksi baru bisa kembali bermain di babak 16 besar. Tapi apakah Neymar bakal langsung dimainkan Sabtu pagi nanti? Tentu harus dilihat lagi. Laga terakhir grup sebenarnya sudah nggak begitu darurat untuk Brasil meskipun penting untuk tetap dapat poin. Tapi apakah akhirnya itu jadi alasan sepadan untuk mengambil resiko memainkan Neymar yang baru pulih dari cedera? Tentu hak prerogatif ada di tangan pelatih Tite. Namun yang pasti Kamerun bakal habis-habisan melawan Brasil nanti karena mereka terdesak perlu 3 poin dan menang dengan margin gol semaksimal mungkin untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur.